Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari tugas pastoral keluarga, yaitu tentang dinamika kehidupan keluarga di tengah masa pandemi. Di sini saya mengangkat sebuah judul, yaitu peran keluarga Kristiani bagi pendidikan iman anak di tengah masa pandemi. Ada beberapa hal yang akan saya presentasikan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga juga bisa didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang terikat dalam hubungan pernikahan, kelahiran, yang hidup dalam satu rumah tangga. Di tengah pandemi COVID-19 ini, peran keluarga terutama peran orang tua sangat penting dalam pendidikan iman anak di tengah masa pandemi. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, menyebabkan keluarga harus ikut ambil bagian atau berperan dalam pendidikan iman anak, di mana pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk menerima pendidikan iman dan mempraktekannya. Sehingga dalam hal ini, orang tua mengambil peran utama, yaitu untuk menampakkan kasih Allah dan mendidik anak-anak agar dapat mengenal dan mengasihi Allah. Dengan mengenal dan mengasihi Allah, mereka dapat mengasihi sesama. Maka dilihat dari tujuan pendidikan Kristiani yang terdapat di dalam Konsili Vatikan II, di mana menegaskan bahwa orang tua memiliki peranan yang penting dalam keluarga, terutama dalam pendidikan iman anak. Karena ini sudah menjadi kewajiban orang tua dalam menciptakan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama. Konsili Vatikan II terdapat di dalam dokumen Gravisium Education nomor 1 mengatakan bahwa tujuan pendidikan dalam arti yang sesungguhnya ialah mencapai pembentukan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat di mana ia sebagai manusia adalah anggotanya dan bila sudah dewasa ia akan mengambil bagian menunaikan tugas kewajiban di dalamnya. Maka dari itu pendidikan anak secara umum haruslah mengarah kepada pembentukan pribadi manusia secara utuh, baik dari segi fisik, moral, intelektual, agar anak dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam menghadapi kehidupan ini. Lalu yang kedua, yaitu rumusan masalah. Di sini saya menampilkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja peran orang tua dalam pendidikan iman anak ketika peran gereja dan perhatian gereja berkurang selama pandemi. Lalu yang kedua yaitu bagaimana menanamkan pendidikan iman kepada anak di tengah masa pandemi. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam menanamkan pendidikan iman anak di tengah masa pandemi. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah agar orang tua menyadari peranannya dalam keluarga sebagai pendidik pertama dan utama, terutama di tengah masa pandemi. Kemudian yang kedua, agar mengetahui bagaimana cara orang tua menanamkan pendidikan iman anak di tengah masa pandemi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam menanamkan pendidikan iman anak di tengah masa pandemi. Lalu yang selanjutnya, yaitu kita akan masuk di dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu saya mengangkat dari jawaban-jawaban para responden yang sudah saya wawancarai. Yaitu pertanyaan yang pertama, apa saja yang Bapak dan Ibu pahami sebagai orang tua yang berperan dalam pendidikan iman anak ketika peran dan perhatian gereja berkurang selama masa pandemi? Di sini saya mewawancarai 3 responden. Responden yang pertama mengatakan bahwa yang dilakukan sebagai orang tua yaitu mengajarkan anak agar terus membiasakan diri untuk berdoa di dalam keluarga. Karena dengan membiasakan mereka, maka pendidikan iman itu tersalurkan melalui orang tua, agar anak pun bisa membiasakan dirinya. Karena orang tua di rumah adalah guru mereka. Kemudian, jawaban dari responden yang kedua yaitu, sebagai orang tua, selama masa pandemi dan ketika peran gereja berkurang, mereka berusaha menjadi pendamping bina iman anak, sesuai dengan pengetahuan bina iman anak dan kehidupan rohani kekatolikan yang mereka miliki. Dan jawaban responden yang ketiga, ia memaparkan 3 poin atas jawaban yang sudah saya ajukan melalui pertanyaan. Yaitu yang pertama,
Peran mereka sebagai orang tua pastinya menjadi orang tua yang memberi teladan dan kesaksian iman kepada anak. Yang kedua, mereka juga berperan sebagai imam, membuat mereka yang memberi pendidikan dasar iman yang seharusnya diterima di gereja atau di sekolah. Dan yang ketiga, mereka berperan sebagai kawan untuk anak-anak mereka sendiri. Maka dari hasil wawancara dan juga penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata orang tua mengatakan bahwa peran mereka di rumah ketika peran dan perhatian gereja di masa pandemi berkurang. Mereka menyadari peran mereka sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Orang tua sebagai pendidik utama dalam hal iman kepada anak-anak, yang berarti bahwa orang tua harus secara efektif dan aktif mendidik anak-anak dan terlibat dalam proses pendidikan iman anak-anaknya. Maka orang tua mempraktekkan imannya, di mana orang tua harus berusaha untuk hidup kudus dan terus menetapkan ajaran iman kepada keluarga mereka di rumah. Di dalam Konsili Vatikan II mengatakan, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, maka terikat kewajiban yang amat berat untuk mendidik anak-anak mereka. Oleh karena itu, orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas pendidikan itu, sehingga bila diabaikan sangat sukar pula untuk dapat ditanggapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkup keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjukkan keutuhan pendidikan. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama di dalam keluarga itu sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Bapak dan Ibu menanamkan pendidikan iman kepada anak-anak di tengah masa pandemi? Dari 3 responden yang saya wawancarai, responden mengatakan bahwa untuk menanamkan pendidikan iman anak di tengah masa pandemi, yaitu dengan cara mengajak anak-anak untuk terus membiasakan diri dengan berdoa, dimulai dengan membuat tanda salib, lalu berdoa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, maupun rosario bersama dengan keluarga. Lalu, jawaban dari responden kedua, yaitu salah satunya adalah mempersiapkan dan mendampingi anak ketika mengikuti kegiatan Bina Iman Anak melalui kegiatan live streaming, membawa mereka dalam doa rosario, dan memberikan arahan dan nasihat agar anak dapat hidup dan berkembang sesuai dengan iman kekatolikan. Kemudian responden yang ketiga mengatakan yang pertama adalah menanamkan iman di tengah masa pandemi pastinya dimulai dengan kebiasaan hidup orang tua di keluarga. Maka mereka memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak mereka bagaimana menjadi orang tua yang beriman kepada Tuhan. Kemudian memberi pemahaman tentang pandemi dengan iman. Lalu mengajari dan memberi beberapa media atau sarana dalam menggali ilmu iman yang bersumber dari buku dan internet yang tidak terlepas dari pengawasan orang tua, dan memberi kebebasan kepada anak untuk mengungkapkan imannya. Maka dari hasil jawaban dari para responden ini, yaitu saya kaitkan dengan apa yang saya dapatkan dan juga saya baca di dalam Konsili Vatikan II, di mana mengajarkan bahwa anak-anak dapat diatur untuk mencapai surga jika mereka diperkenankan dalam misteri keselamatan iman, kekudusan, agar mempersiapkan kesaksian dan pengharapan imannya. Maka orang tua sudah sepatutnya memberikan contoh dan teladan dalam menanamkan pendidikan iman kepada anak-anak mereka. Maka tidak heran jika orang tua dalam masa pandemi ini menggunakan media atau sarana-sarana yang dapat menunjang atau membantu pendidikan iman anak agar terus berkembang di tengah masa pandemi sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, apa saja tantangan dan kesulitan yang Bapak dan Ibu hadapi dalam menanamkan pendidikan iman anak di tengah pandemi?
Beragam sekali jawaban dari para responden ini. Yang pertama, responden pertama mengatakan bahwa tantangan dan kesulitan yang ia hadapi sebagai orang tua yaitu memiliki keterbatasan waktu karena bersibuk dengan pekerjaan. Jadi kadang-kadang anak tidak dapat didampingi dengan penuh. Kemudian responden yang kedua mengatakan bahwa tantangan yang paling sering muncul yaitu ketika mengajak anak berdoa. Lalu jawaban dari anak-anak mengatakan bahwa sebentar kami masih di dalam game. Ini menunjukkan bahwa anak-anak lebih fokus terhadap game atau gadget yang mereka gunakan. Maka jawaban dari responden yang kedua ini betul-betul mengungkapkan apa yang ia alami sebagai orang tua yang berperan selama masa pandemi, di mana sebagai orang tua tentunya pendidikan iman dalam pembentukan karakter juga sangat dibutuhkan. Lalu jawaban responden yang ketiga, tantangan dan kesulitan. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh orang tua kepada anak karena pekerjaan dan kebutuhan perekonomian yang mengakibatkan pertemuan yang jarang terjadi dengan anak-anak. Dan kedua, dari pribadi anak itu sendiri yang kadang belum bisa sepenuhnya menerima ajaran orang tua. Maka dapat saya simpulkan atau dapat saya katakan bahwa rata-rata para responden ini mengatakan bahwa kesulitan yang mereka hadapi adalah yang pertama keterbatasan waktu, lalu pribadi anak itu sendiri yang belum sepenuhnya menerima ajakan orang tua, dan juga pengaruh media-media sekarang ini. Maka Paus Yohanes II mengatakan bahwa di tengah kesulitan-kesulitan karya pendidikan, kesulitan-kesulitan yang lebih besar dewasa ini, para orang tua harus dengan yakin dan berani mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai esensial di dalam hidup manusia. Anak-anak harus tumbuh dengan sikap yang benar tentang kemerdekaan terhadap barang-barang materi dengan menerapkan gaya hidup yang sederhana dan bersahaja, yakni bahwa manusia itu lebih berharga karena apa adanya dia daripada karena apa yang ada pada apa yang ia miliki. Maka tantangan-tantangan ini merupakan perhatian orang tua kepada anak-anaknya agar mereka lebih fokus lagi mendampingi anak-anaknya. Maka pada bagian terakhir dari presentasi saya ini yaitu kesimpulan. Pendidik pertama dan utama dalam keluarga adalah orang tua. Maka orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam keluarga itu sendiri, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Orang tua mempunyai peranan yang penting ketika gereja dan sekolah memberikan perhatian yang kurang dalam hal pendidikan. Karena orang tua merupakan guru yang pertama dan utama dalam keluarga. Karena itu, pendidikan iman agar anak sangat bertanggung jawab terhadap cara orang tua mendukung anak dengan berbagai kegiatan yang mengembangkan nilai-nilai iman dalam diri anak-anak. Pandemi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi umat Katolik untuk kembali menyadari perannya sebagai keluarga, sebagai pusat hidup rohani. Bagi keluarga, mereka ditantang untuk terus mengembangkan peran orang tua dalam gereja, keluarga sebagai pusat hidup rohaninya, sehingga iman anggota keluarga tetap terjaga dan mampu bertahan dalam masa-masa sulit sekalipun. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang salah maupun pengetikan saya di dalam video presentasi saya ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.